luruskan niat. Mari Bapak, bismillah. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا واستووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Isi saf yang di depan terlebih dahulu, jika ada kosong bisa diisi. Astagfirullah. Idul Fitri. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat itu adalah sangat agung dan luar biasa. Dan di antara nikmat agung dan luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita pada hari ini, pada bulan ini, di pagi yang Allah berkahi ini adalah kita semua dapat duduk bersama melaksanakan salat Idul Fitri, dan Allah masih menyampaikan usia kita selain kepada bulan Ramadan juga di bulan yang mulia, bulan Syawal, di hari yang istimewa, hari raya Idul Fitri. Dan tidak ada satupun nikmat kecuali ini menunjukkan betapa Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita semuanya. Dan ingatlah bahwa di antara ataupun semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat pada pagi hari yang mulia ini, semuanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan, kata Allah, apapun nikmat yang kalian peroleh, kata Allah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dan utama yang layak kita panjatkan kepada Allah adalah rasa syukur kita kepadanya yang telah memberikan nikmat yang betapa luar biasa, mulai dari awal sampai detik kita sampai hari ini. Bukan hanya kita bertemu dengan bulan Ramadan, bukan hanya kita mengisi bulan Ramadan, namun Allah masih memberikan umur sampai kita semuanya berkumpul di tempat yang mulia insya-Allah, di acara dan bulan juga yang Allah muliakan, melaksanakan salat Idul Fitri yang insya-Allah semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita termasuk salat kita. Amin ya rabbal alamin. Semua ini adalah nikmat dari Allah agar kita senantiasa bersyukur. Allah dalam ayat yang lain berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la
tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai dari dulu sampai saat ini, kata Allah tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Bahkan Allah menginginkan agar kita memanfaatkan nikmat ini adalah untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih dekat dengan Allah, untuk beribadah lebih dekat dengan Allah. Dan ini bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Allah tidak memerlukan sholat kita. Allah tidak memerlukan puasa kita. Kalaupun seluruh jagat raya makhluk Allah semua ingkar kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun akan kegagahan dan kekuasaan Allah. Semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini tiada lain adalah untuk kita semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka bersyukur merupakan di antara kalimat yang Allah sematkan di ayat-ayat puasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Allah kemudian berjanji juga, siapa yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah dan hati yakin bahwa apapun yang kita terima hanya dari Allah, dan mengamalkan nikmat tersebut dalam semua hal yang Allah ridai, Allah berjanji kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan menambah nikmatku kepada kalian. Sampai kata para ulama, saking Allah menegaskan bahwa Allah berjanji akan menambah nikmat bagi siapapun yang selalu bersyukur kepadanya, Allah menggunakan dengan taukid. Yang pertama la-nya la in syakartum, kemudian la azidannakum, lamnya lam taukid, ditambah dengan nunnya nun taukid. Seolah Allah mengingatkan, jangan ragu, jangan khawatir bahwa kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yang aku berikan pada kalian, aku pasti akan menambahkan nikmat itu di dunia dan di akhirat. Maka yang pertama adalah bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang kedua, Ramadan adalah masa di mana pembentukan dan madrasah untuk pembinaan dan pendidikan kita semua. Allah gembleng dalam 1 bulan, tentunya adalah untuk agar dan kita semua berubah menuju yang lebih baik, menuju yang lebih utama. Di antaranya, satu hal yang Allah ingatkan kepada kita, yang baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa di antara hal atau orang yang layak berbahagia, layak bergembira, itu adalah mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang selalu hidupnya mengingat Allah, yang senantiasa mengamalkan semua aturan-aturan Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena karunia Allah, hanya karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian layak berbahagia, layak bergembira, dan itu lebih baik dari apapun yang kalian dan mereka kumpulkan. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa kebahagiaan layak untuk kita berbahagia khususnya di hari ini. Hari berbahagia. Kenapa? Karena kita telah melakukan ibadah kepada Allah. Maka para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat yang tadi, mereka mengatakan di antaranya bahwa maksud dengan fadlullah dan juga rahmatuhu adalah dengan beribadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, kita berbahagia. Kita sholat, kita berbahagia. Kita zakat, kita berbahagia. Dan itu adalah hakikat yang patut kita berbahagia manakala kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan ini juga disinggung oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, diterima dari Abu Hurairah, baginda Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi min farhatan. Orang yang berpuasa layak dia berbahagia. Bahkan bukan hanya berbahagia, 2 kali berbahagia dia layak berbahagia.
Dan tentu ini bukan hanya untuk puasa. Kita kiaskan semua ibadah-ibadah yang lainnya kepada puasa. Kalau kita sholat, kita layak berbahagia. Kita berzakat, kita patut berbahagia. Apa kebahagiaan tersebut? Kata Rasulullah, lisaimi farhatani. Farhatun inda fitri. Yang pertama berbahagia ketika kita berbuka puasa. Subhanallah, tidak pernah kita merasakan nikmatnya air putih kecuali ketika berpuasa. Tidak pernah kita merasakan nikmatnya kolak kecuali ketika berpuasa. Semua orang berbahagia ketika berbuka puasa. Jangankan yang berpuasa, bahkan yang tidak berpuasa pun mereka berbahagia. Karena mendapat keberkahan dari yang berpuasa. Artinya apa? Bahwa ibadah yang kita lakukan insya Allah di antara sebab membuat hidup kita bahagia. Dunia dan akhirat. Satu telah Allah berikan yaitu ketika kita berbuka puasa. Yang kedua kata Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua kebahagiaan manakala kita bertemu dengan Allah. Manakala kita menghadap Allah kelak. Kebahagiaan ini kata Ibn Rajab Al-Hambali, muddakharan, Allah simpan sampai kelak kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah berikan pahala itu, baru Allah berikan kebahagiaan itu. Dan inilah hakikat kebahagiaan yang paling utama. Karena kebahagiaan yang paling utama adalah manakala Allah memberikan kepada kita nikmat, pahala yang luar biasa. Di antaranya Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jauhkan dari api neraka. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Orang yang betul-betul beruntung kata Allah. Orang yang betul-betul berbahagia kata Allah. Manakala kelak pada hari kiamat Allah jauhkan dari api neraka. Dan Allah masukkan ke dalam surga. Di antara mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan ini. Di antara mereka yang akan mendapatkan nikmat ini. Adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah. Dengan puasanya, dengan salatnya, dan juga dengan yang lainnya. Karena itu Ramadan memang sudah berakhir. Tapi salat tarawih masih terus bisa kita lakukan. Salat witir masih harus kita laksanakan. Ibadah-ibadah yang lain harus kita terus langgengkan. Sehingga bahkan kata para ulama, di antara bukti dan tanda Allah menerima ibadah kita pada bulan Ramadan. Manakala kita meneruskan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah tersebut pada bulan-bulan yang lainnya. Imam Al-Bishir sebagai sampaikan Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Pernah ditanyakan, ya Rai wa Haif ya Syekh, wahai ulama, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya bulan Ramadan saja. Dia sholat hanya pada bulan Ramadan saja. Dia puasa hanya pada bulan Ramadan saja. Dia beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Dia giat hanya pada bulan Ramadan saja. Apa kata Imam Bishir? Kata Imam Bishir, bisal kaum. Itu sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang. La ya'rifunallah haqqan illa fi syahr Ramadan. Yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Sejelek-jelek orang. Lalu kata beliau, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba yang menyembah Allah dalam semua waktu. Bukan hanya yang menyembah Allah pada bulan Ramadan saja. Maka yang berikutnya selain itu adalah dengan Ramadan menanamkan kita menjadi pribadi yang penyayang. Penyayang kepada sesama kita. Wabil khusus orang-orang yang lemah. Dalam ibadah puasa Ramadan dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Kita menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Semua tetangga kita, kerabat kita, yang di sekitar kita. Khususnya mereka yang lemah. Adanya zakat fitrah. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Beliau bersabda, kata Anas bin Malik, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu selain membersihkan orang yang berpuasa, juga berbagi makanan dengan orang-orang yang memerlukan. Seorang muslim seyogianya bukan hanya memikirkan diri dan keluarganya saja, bukan asal kenyang diri dan keluarganya saja, namun juga harus memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya yang memerlukan bantuan, yang memerlukan pertolongan. Bahkan dalam surah Ali Imran Allah menegaskan di antara ciri orang yang bertakwa,
Yang mana takwa merupakan di antara tujuan Allah dengan adanya puasa Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Cirinya dalam surah Ali Imran ayat 134 adalah uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa di antara cirinya adalah orang yang peduli dengan sesamanya, yang penyayang kepada orang-orang lemah, sayang kepada orang-orang yang susah. Dia berbagi dengan sebagian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukan seluruhnya, sebagiannya saja untuk menolong orang-orang yang memerlukan dan bantuan dari kita, baik ketika senang ataupun ketika susah. Selain itu, Allah juga mengajarkan dengan Ramadan ini bagaimana kita hidup senantiasa berjamaah. Yuk hidup bersama, jaga persatuan. Mungkin kita boleh berbeda dari segi bajunya, boleh berbeda dari segi organisasinya, pemikirannya, atau bahkan latar belakangnya. Itu semua memang sudah sunnatullah. Allah memang menghendaki demikian. Allah memang menciptakan kita beragam. Bukankah Allah dalam surah Al-Hujurat berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita beragam, berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan organisasi berbeda, pemikiran berbeda. Namun jangan lupa jaga persatuan, jaga kerukunan, jaga kedamaian. Bukankah dalam waktu bulan Ramadan, mulai dari puasanya Allah mengajarkan kita berjamaah, dibarengkan seluruh umat manusia, muslim dimanapun berada, barengkan semuanya melaksanakan puasa Ramadan dalam satu bulan. Tidak pernah terjadi dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Solat tidak akan pernah bersama, zakat tidak akan pernah bersama, haji boleh bersama tapi sebagian orang, hanya orang-orang yang mampu saja. Tapi untuk puasa Ramadan, mulai muslim dari ujung Afrika sampai ujung Australia, Amerika, bahkan Asia, semuanya berkumpul berjamaah, semuanya bersatu melaksanakan ibadah. Tiada lain di antara hikmah dan tujuannya, Allah menginginkan kita hidup berjamaah. Jangan asal sendirinya. Kita hormati perbedaan itu. Kita saling menyapa, saling menjaga kedamaian, saling menjaga persatuan. Bahkan sholat tarawih termasuk qiyamul lail, selain bulan Ramadan tidak disyariatkan diberjamaahkan. Sholat witir selain bulan Ramadan tidak disyariatkan diberjamaahkan. Tapi khusus pada bulan Ramadan, tarawih dianjurkan diberjamaahkan, witir dianjurkan diberjamaahkan, bahkan sholat Id sekarang ini juga dianjurkan diberjamaahkan. Kenapa? Agar kita hidup berjamaah. Yang berikutnya, jangan pernah kita menjadi pribadi yang sombong. Kenapa kalimat takbir yang kita pekikkan setiap Idul Fitri? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan pilihan dari baginda Rasulullah, bukan pilihan dari para ulama. Kalimat takbir ini pilihan dari Allah. Allah yang memilihkan baca takbir. Begitu selesai syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Bertakbirlah kepada Allah. Bahkan takbir ini sering kita ucapkan dalam semua ibadah. Azan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan takbir. Bayi baru dilahirkan, diazankan, kalimat yang pertama takbir. Ketika sholat pindah gerakan dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya? Di antara maknanya, seorang muslim dan muslimah jauhi dari sifat sombong dan angkuh. Karena kalau boleh kita kaya, namun ingat Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya. Saya pintar, betul saya pintar, tapi ingat yang telah memintarkan kita adalah Allah. Itulah di antara Allahu Akbar. Sehingga dengan perasaan demikian, keyakinan hanya Allah yang maha besar, tidak ada kesombongan di hadap Allah. Muncullah sikap al-khudu' wa tazallul amam Allah. Rendah hati dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan itulah makna dari muslim, orang yang selalu pasrah kepada hatinya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa tidak sombong kepada siapapun juga, senantiasa rendah hati, mencintai sesama dan mencintai semua makhluk Allah. Dan yang terakhir, di antara adanya bulan Ramadan adalah membentuk kita agar menjadi pribadi yang selalu pemaaf. Kenapa di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Sayyidah Aisyah, bahwa ketika kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah,
kalau seandainya aku tahu malam ini Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku ucapkan? Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa yang dipilih afun, memaafkan, bukan ighfirli, ampuni dosa-dosaku? Kata para ulama, di antaranya adalah agar kita seorang muslim dan muslimah semuanya senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Pemaaf, maafkan kesalahan orang lain. Gak pernah ada satupun yang sempurna hidup ini. Pasti setiap orang ada kesalahan. Maafkan kesalahan kakak kita, adik kita, tetangga kita. Dari sekarang buka hati kita dengan selebar-lebarnya. Mulai dengan Allah, dengan lembaran yang putih yang baru. Tidak ada kedengkian dalam diri kita, tidak permusuhan dalam diri kita, tidak ada dendam dalam diri kita. Insya Allah bersihkan hati kita. Itulah kenapa Allah memilih melalui baginda Rasulullah dalam doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa yang merupakan tujuan dari ibadah puasa ini dalam surah Ali Imran. Allah menegaskan di antara cirinya adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa adalah yang selalu berinfak, yang kedua menahan amarahnya, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Maafkan kesalahan orang lain, karena sikap pemaaf itu sangat dekat dengan ketakwaan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang pemaaf balasannya sangat-sangat besar. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan terakhir mengingatkan, singkirkan semua iri dengki atau kebencian. Mulai lembaran baru seberat apapun. Sebelum kita menghadap dengan Allah, maafkan dan maafkan. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, diterima dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Allah bukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan ampuni semua hamba-hambanya selama dia tidak menyekutukan Allah. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali satu orang, Allah tidak akan mengampuninya orang ini. Siapa? Orang yang ada permusuhan dengan saudaranya, yang ada kebencian dengan saudaranya. Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang ini sampai keduanya berbaikan. Aku akan ampuni dosa kesalahannya manakala keduanya telah berbaikan dari permusuhannya itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang menjadi pemaaf dan pemaaf. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri pertemuan kali ini, yaitu khutbah Id pada kesempatan mulia ini, dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وافضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, mertua kami, kakak, adik, kerabat, keluarga besar, handai tolan muslimin muslimat yang masih ada atau yang telah tiada. Ampunilah ya Allah dosa dan kesalahan kami yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang kami lakukan kepadamu, kepada Rasulmu, kepada Al-Quran, kepada orang tua kami khususnya ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan kami atau bahkan kepada putra putri kami, kepada pasangan kami, kepada keluarga besar kami, kepada muslimin muslimat semuanya ya Allah. Ampunilah ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima juga amal ibadah yang kami lakukan. Terimalah puasa kami, terimalah zakat kami, terimalah tilawah kami, terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kekuatan pada kami, keistiqomahan untuk selalu dekat denganmu, selalu beribadah kepadamu ya Allah, untuk senantiasa dekat denganmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami juga memohon padamu ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah, karena Engkau yang maha penyembuh, Engkau yang maha penyembuh. Allahumma rabbana ishfi wa anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Jika di antara kami ada yang sedang sulit, berikanlah jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat keinginan, kabulkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ada permusuhan, hatinya lembutkan ya Allah, hatinya bukakan pintu kemaafan ya Allah dalam hatinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon padamu ya Allah, senantiasa Engkau senantiasa membimbing kami dunia dan akhirat kami. Kami titipkan putra putri kepadamu ya Allah, jiwa raga mereka, hidup kehidupan mereka, agama mereka, lahir batin dunia dan akhirat mereka. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وكل عام وأنتم بخير من العائدين والفائزين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari Bapak Ibu, khusus ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu